Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di live IG Ibu Profesional Sidoarjo Mojokerto dalam acara Bincang Kolase Karya IP Rumbel Literasi. Alhamdulillah, saya Fitrina Dwi, member aktif Rumbel Literasi ini mendapat kesempatan menjadi host dalam acara ini. Dan menemani para IPers semua untuk mengulik Rumbel Literasi IP Sidomojo. Nah, halo, di sini sudah banyak yang bergabung ya. Ada Mbak Elo, Bunda Yura. Halo Mbak Elo, selamat bergabung. Nah, untuk selanjutnya nanti di sini saya akan menemani seseorang narasumber yang sangat hebat sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang penulis dan seorang guru. Beliau adalah PC dari Rumbel Literasi dan nantinya akan menemani saya untuk halo Mbak Elo. Halo juga, selamat bergabung ya. Untuk mengulik tentang Rumbel Literasi. Nanti kita akan halo Mbak Nina Sartika, selamat bergabung ya. Saya akan ditemani oleh Mbak Dian. Ada Mbak Bila juga, halo Mbak Bila. Nah, sebentar ya. Kita panggil, halo Mbak Nugraini Lintang, selamat bergabung. Nah, di malam ini nanti saya sama Mbak Dian. Halo. Halo Mbak Dian. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Sudah siap Mbak Dian? Insya Allah siap. Alhamdulillah teman-teman. Iya. Alhamdulillah teman-teman, ini ada Mbak Dian, narasumber kece kita malam ini. Ya, alhamdulillah. Ya, Mbak Dian, bagaimana kabarnya ini Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Mbak Fit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf, ketelatan ini Mbak. Nggak apa-apa. Live-nya ya Allah di luar rencana. Nggak apa-apa. Ya. Suara saya kedengar jelas nggak Mbak ini? Baru Dengar. nemu headsetnya soalnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada Mbak Fitzia, itu Mbak Fitro ya, Mbak Dian? Iya mungkin. Suara saya kedengeran juga nggak? Dengar ya? Iya, sebentar agak ini. Oh, headset saya mungkin ya, kok kayak pelan gitu. Oke. Saya berarti ini. Nggak apa-apa Mbak, sudah lumayan kok. Oke. Ya. Alhamdulillah ada Mbak Dian di sini ya. Mbak Dian, bisa enggak ya menemani saya malam ini untuk mengulik sedikit tentang Rumbel Literasi. Dan malam ini alhamdulillah kita membicarakan berbincang tentang kolase karya dari Rumbel Literasi yang dibuat teman-teman. Benar tidak ya Mbak ya? Iya, boleh. Kita malam mingguan di sini ya Mbak Fit. Iya. Iya, oke. Halo Mbak. Terima kasih yang udah join. Kita hari ini ngobrolin tentang parade karya ya Mbak Fit, kolase karya dari Rumbel Literasi. Sebelum ngomongin tentang kolase karya, mungkin saya mau cerita dikit nih tentang Rumbel Literasi IP Sidomojo ya. Jadi kebetulan, makasih kesempatannya. Jadi kebetulan
Rumbel literasi ini termasuk rumbel yang baru ya untuk IP Sidomojo. Jadi awalnya kenapa sih ada rumbel ini? Sebelum-sebelumnya tuh banyak juga nih teman-teman IP yang nanya, kok di dulu kita masih Surabaya Raya ya, kok di Surabaya Raya kok gak ada rumbel menulis ya? Terus akhirnya ketika Surabaya Raya pecah menjadi beberapa regional, saya dihubungi oleh Mbak Neni ya untuk bagaimana kalau menjadi pionir untuk rumbel literasi. Ya, saya pun akhirnya menyanggupi karena memang sebelum-sebelumnya banyak juga nih teman-teman yang nanya tentang rumbel literasi. Kemudian dibuatlah rumbel literasi itu. Sekarang kita masih 10 membernya ya, karena memang rumbelnya masih baru, tapi yang penting semangatnya nih. Jadi walaupun cuman Iya, betul kok kayak sekali, begini ya, Mbak. Iya. kok cuman 10 gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kan semangatnya Ya, gitu. nggak apa-apa. Yang penting 10 tapi tetap bersemangat ya Mbak ya untuk membangun Iya, rumbel literasi. iya Iya. benar. Jadi Maaf, ini kata Mbak Aprilia suara suaraku suaraku masih ya, kecil. kalau Enggak, di aku Mbak sih Mbak Dian sudah bagus. udah denger sih kalau aku suaranya Mbak Fit. Sudah tambah. Oh, Oke. halo Mbak-mbak. Ininya sudah bergabung banyak Ya, sekali. terima kasih yang udah Alhamdulillah. hadir. Oke. Ini Mbak, disampaikan juga ini seperti kayak Mm. proker-proker yang Oh ya sudah ya. ya yang sudah berjalan apa saja kira-kira di rumbel literasi ini. Mungkin teman-teman Iya. nih banyak yang kepo lah, pengen tahu gitu. Iya sih, jadi kita kegiatannya sih nggak banyak. Yang penting ke tujuan awal kita ya. Jadi Rumbel Literasi ini tujuannya biar memupuk semangat teman-teman di bidang literasi. Ada yang sukanya nulis, ada yang sukanya baca buku, seperti itu. Nah, jadi program-program kita sekarang lebih banyak fokus ke kebutuhan member dulu. Jadi Ya, belum betul. yang keluar sih baru ini ya, baru ini. Jadi kita punya program rutin One Day One Post. Nah, ini untuk melatih konsistensi menulis. Jadi diharapkan semua member ini tiap hari nulis. Nah, nulisnya nih nulis apa aja, free writing nggak apa-apa, nggak perlu Kayak banyak-banyak. ini aja ya Mbak ya. Curhat Kayak itu boleh ya Mbak ya. atau nulis di Iya. status sosmed kan, cuman Iya. 200 kata. Jadi harapannya Odop ini buat melatih teman-teman untuk konsisten menulis, karena kalau orang mau nulis tuh gampang, yang susah itu menjaga konsistensinya gitu. Benar. Terus, Istiqomah memang sulit Mbak. iya benar. Terus kita yang baru ini kita ada setoran baca buku ya. Jadi saya melihat teman-teman di Rumbel ini ada nih yang kecenderungannya tuh suka baca buku kayak Suka baca Mbak buku. Ima. Mbak Ima tuh katanya lebih banyak bacanya daripada nulisnya. Oh nggak apa-apa. Berarti kita Ini juga siapa perlu nih ini? Mbak Novita juga bikin. itu kayaknya Oh pernah iya, ikut kayak Mbak. Carengru atau apa itu ya, yang Iya kayak Mbak setoran, Novita. ya Setoran baca setoran buku ya. baca buku Heeh. gitu ya. Jadi emang akhirnya kita ada program baru setoran baca buku. Nah harapannya sih bisa baca lah setiap hari 10 menit aja nggak apa-apa. Jadi ya namanya apa penulis yang bagus tuh kan juga yang rajin baca ya Banyak, kayak itu. iya banyak baca Terus buku, iya betul. nah karena kalau itu kan tiap hari setoran baca bukunya. Nah untuk 2 minggu sekali kita ada bedah buku. Jadi nanti member yang udah siap nih baca buku apa boleh tuh dibedah untuk Iya, didiskus bersama. ya ini Mbak Ratna, saya suka nulis status sama Mbak, saya juga. No, nggak apa-apa. Terus status juga nggak Iya, apa-apa. Kali aja statusnya bisa ini ya untuk apa? Menginspirasi banyak orang sih. iya betul Ya itu ya Mbak. sekali. Apa tadi tadi Odop, setoran baca Ya, terus buku, setoran baca bincang buku. buku. Terus yang rutin kita ada kulwap. Nah kulwap ini buat kita lebih lebih apa? Mengenal banyak tentang literasi. Jadi kita udah mendatangkan beberapa narasumber ya. Mau itu kita bahas dari segi menulis blog, menulis fiksi ataupun non fiksi. Terus
dulu kita ada program karena kita rumbel baru, biar saling mengenal sama member itu ada 1 jam lebih dekat. Nah, karena Oh semuanya iya, kayak kenalan gitu Mbak ya. udah kenalan, nanti ke depannya sih rencananya 1 jam lebih dekatnya ini kita undang dari luar, misalnya teman-teman IP lain yang emang apa Lebih di konser ke bidang literasi gitu. di bidang Iya. literasi, bisa juga di luar IP yang memang bisa memberikan apa ya kayak insight-insight Sumbangsi baru buat atau teman-teman. iya. Itu seperti itu ya Mbak. Itu lebih banyak emang untuk member ya, karena memang kita untuk memfasilitasi member. Nah, untuk yang program keluar di luar member ya baru kolase karya sama live IG ini. Jadi untuk Iya. biar IPers yang lain mengenal Rumbel Literasi. Siapa tahu juga pada pengen gabung di Rumbel Literasi. Iya, ini kata Mbak Nadia Sabila, baru bisa baca Halo Balita dulu rutin. Nah, bener Mbak, baca buku anak-anak memang nggak ada bosennya. Iya, Apalagi emangnya banyak ibu-ibu gambarnya. lebih lebih sering bacain buku anak daripada baca buku sendiri ya, Iya, emang. bener, nggak ada bosennya. Ya. Iya Mbak, Mm-mm. selanjutnya Mm-mm. jumlah membernya tadi ada 10 ya. Terus Mm-mm. kira-kira karya yang sudah dilahirkan masih ini Mbak ya? Masih kolase karya ini ya? Iya, kalau karya Rumbel sih Alhamdulillah. baru ini ya, jadi baru ada kolase karya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ada tujuh partisipan dalam kolase karya ini. Selain member Rumbel Literasi, ada juga karya Alhamdulillah dari ada. Mbak Neni ya, Wah, leader komunitas keren ya Mbak kita Neni. ya, Mbak Neni. Masih menyempatkan Saya, waktu untuk menulis. saya sangat berterima kasih karena Mbak Neni mau ikut menyumbang Berpartisipasi. karyanya. Iya. Jadi Mbak Leni juga menulis di kolase karya ini ya. Mbak Neni bercerita tentang 1 tahun mulai dari nol. Nah, emang kita sebagai regional baru ya Mbak, kita emang mulai dari nol nih tentang Iya. apa IP Sidoarjo IP Mojokerto ya. Sidoarjo Jadi Mojokerto jadi ya. setelah pecah-pecah ini kita benar-benar mulai dari nol. Itu Mulai sih dari nol karyanya. ya. Karyanya Uti itu ya. Uti ya biasa dipanggilnya. Terus yang lain sih cerita-cerita dari teman-teman member Rumble. Selain bercerita tentang pengalaman di ibu profesional, ada juga nih dari Mbak Hana yang membuat pantun. Nah, jadi memang Iya. Keren-keren nih. namanya literasi itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang suka nulis Betul. puisi, suka nulis pantun, artikel. Misalnya kalau saya lebih banyak nulis artikel non fiksi. Nah, ada Mbak Novita yang jago banget bikin tulisan fiksi ya. Mbak Iya itu Novita keren juga itu. punya Saya karya saya sekilas novel baca novel itu. juga. Mbak Novita Iya ini betul. bagian fisik. Jadi kalau di Lumber Literasi kita bebas. Jadi member maunya apa. Makanya ketika ada kulwap-kulwap itu kan juga difasilitasi yang beda-beda. Kalau yang terakhir kemarin tuh kita belajar free writing fiksi bersama Kak Rijo Tobing gitu sih Mbak. Iya Itu sih sekilas betul. tentang kolase karyanya. Kolase karya ini iya. Hmm. Oh iya Mbak, Hmm. ini apa ini ya? Kita panggil ke stage aja ini salah satu dari para yang hebat-hebat tadi. Oh, atau Ya. ini saya baca sekilas tadi kan ada Hmm. ini di halaman pertama ada karyanya dari Mbak Dian ya. Bisa Iya. diceritakan sedikit nggak Mbak Dian apa yang inspirasi dari karyanya Mbak Dian tadi? Oke. Berjudul iya. Mm-mm. Ini Ya. tentang ini ya Mbak, tentang fokus ke setelah sedikit saya baca kalau punyanya Mbak Dian ini tentang pengalaman literasi bersama ibu profesional.
Kayaknya spesifik sekali nih ke literasinya. Bisa diceritakan sedikit nggak Mbak? Apa yang Iya, mengilhami menulis iya, iya. menulis karya hebat ini? Jadi belum hebat, kita sama-sama belajar. Jadi Iya. ketika diminta untuk menceritakan pengalaman di ibu profesional, saya mau ambil fokus yang beda ya. Karena kalau mungkin kebanyakan teman-teman akan bercerita tentang bagaimana ibu profesional, tapi saya mau fokus ke literasi ya, karena kaitannya dengan Rumbel ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih banget sama Teh Santi ya. Teh Santi ini dari IP Bandung. Jadi dulu Teh Santi ini yang menjadi foundernya ini Odop for 99 hari ya. Jadi dulu ikut Odop, Iya, sekarang iya. namanya ganti Klip Kelas Literasi Ibu Profesional. Nah, ini sangat berjasa sekali ya buat istilahnya pengalaman menulis saya. Jadi dari Odop itu saya belajar banyak tentang menulis karena banyak kulap-kulap juga, terus rajin menulis sampai akhirnya saya bisa menulis buku solo saya karena latihan Wah, di Klip nulis alhamdulillah. nulis tiap hari itu. Jadi saya tahun 2018 menerbitkan buku solo yang berjudul Ibuku Adalah Sekolah Terbaikku. Itu semua saya dapat Wah, dengan kayaknya bisa latihan diceritakan di sedikit Klip. nggak Mbak? Ini bukunya kok kepo saya. Iya, jadi ini ya buku itu bercerita tentang kegiatan sehari-hari anak-anak. Jadi gini, sekalian saya mau kasih tips ini ya buat ibu-ibu nih. Ah, Kadang-kadang boleh, boleh. kadang-kadang bingung ya mau nulis apa. Nah, Iya, pastikan betul kita tuh Mbak. menulis apa yang kita ketahui, keseharian kita aja. Nah, menjadi ibu-ibu pasti kesehariannya nemenin anak-anak. Nah, seperti saya menuliskan pengalaman home education-nya anak-anak. Bagaimana di rumah kami menerapkan home education berbasis Fitra itu ya. Jadi cerita-cerita harian anak-anak itu yang kemudian saya jadikan buku. Nah, jadi gitu. Jadi tulislah apa yang kita kuasai ya, kita sukai, kita kuasai. Jadi kita bisa gampang menulisnya. Kalau ada yang suka masak, boleh tuh berbagi resep, menulis Resep resep. masakan ya. Ada yang suka kayak baca buku, kayak Mbak Novita atau Mbak Ima, bisa tuh nulis referensi bukunya, kayak gitu Iya, aja. dari tadi Mbak Novita namaku Ah, dipanggil ah. terus. Iya Mbak, biar debutan ini. Iya, nanti Kalau makan alas kegigit Mbak Mbak Novita. Novita berbagi ya, nanti ikutan join juga ya Iya, cerita pengalaman. iya. Jadi gitu Mbak, salah satu tips mencari ide tulisan ya buat ibu-ibu. Tulis saja yang emang kita Yang menjadi kuasai, keseharian kita gitu Mbak ya. sukai. Jadi nulis aja, mulai aja dari yang gampang dulu gitu. Iya, terima kasih loh Mbak Dian. Ini tipsnya sudah ya, berarti tipsnya sudah disampaikan sekalian ini tadi. Itu sih cuman sekedar nanya tema. Kalau Iya, tipsnya sih apa ya? Ya nanti ya, paling enggak nanti ya kita pas nanti habis aja ya. ngobrol-ngobrol, habis Iya, betul ngobrol-ngobrol nanti sama aja di teman-teman yang akhir. lain. Iya, Eh. kali ini saya hadirkan ke stage aja ya, Mbak Yuk. Novitanya ini. Hmm. Oke, sebentar ya. Terima kasih loh Mbak sudah menyampaikan tadi sedikit atau mengulik tentang rumbel literasinya sama karya yang sudah dilahirkan. Wah, Masya Allah keren sekali ini. Kapan saya bisa kayak jenengan ini Mbak? Lo bisa. Saya dulu juga mulai dari nol kan, makanya harus dilatih dulu di odopnya nanti. Pasti semuanya bisa. Nulisnya masih acak adut ini Mbak. Aduh. Ya sebentar ya ini. Mbak Novita sudah siap ya? Join ya. Wah, ini nggak bisa ditambahkan lagi ini kayaknya ini tiga ini belum di apa? Waduh, belum di upgrade ini. Sebentar. Hanya satu tamu yang bisa bergabung Mbak. Aduh, di luar rencana ini. Waduh, gimana nih? Iya, masa close dulu Mbak Dian nanti nggak enak tapi sebentar. Sebentar Mbak, ini tak coba dulu ya. Ini
Bentar Mbak Dian, Mbak Mhm. Dian keluar dulu ya Mbak Dian Oh ya, ya ya biar ya, monggo nanti. monggo. Oke oke. Biar Ya, gantian ya ya. Allah, makasih ya Mbak Dian Ya, ya sudah oke. menyempatkan waktunya. Nanti tetap standby ya Mbak Dian ya. Siap siap. Makasih ya Mbak Dian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah Mbak Dian sudah menyampaikan sedikit tentang rumbel literasi ya. Kali ini saya akan menghadirkan seseorang yang sudah jago ini dalam menulis ini, apalagi dalam baca buku. Aduh, kita tambahkan Mbak Novita. Mbak Novita, Assalamualaikum. Bisa dengeran nggak? Alhamdulillah. Agak agak kayak agak pelan, Mbak. Coba ininya. Ini nih, kedengeran nggak? Nah, sudah. Oh ya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum, Aduh, Mbak Novita. Waalaikumsalam. Aku grogi. Podo ae, Mbak. Aku yo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mbak Novita sudah gabung di malam hari ini. Maaf Mbak ya, ganggu malam mingguannya ini. Enggak apa-apa kok. Ya, alhamdulillah. Nih, Mbak Novita kan sudah ikut sumbangsi di kolase karya rumbel literasi. Kemarin saya baca sedikit-sedikit tentang karyanya Mbak Novita. Nah, di sini Mbak Novita sekilas saya baca yang diceritakan penulisannya itu kayak doa yang sudah terjawab gitu Mbak ya. Betul. Bisa diceritakan Mbak ini apa yang mengilhami atau yang menginspirasi tulisan tersebut dari Mbak Novita ini. Ada Ya. Mbak Indah, selamat bergabung Mbak Indah. Sama Mbak Desti ini ya. Iya, selamat bergabung Mbak Indah sama Mbak Desti. Monggo Mbak Novita, ini bisa disampaikan tentang Iya, makasih Mbak karyanya Fitri ya. yang kemarin. Jadi, Iya. tulisan yang dibuat kolase itu terinspirasi dari tadi kan doa yang dikabulkan. Iya. Waktu ya sebelum nikah, ya pikirannya kan nikah pasti enak gini bayangannya kan gitu. Ya, wis emang gitu, khayalannya gitu kan. Enak gitu Mbak. Mungkin aku pribadi terlalu terlena gitu kan. Istilahnya itu Mbak. Tapi pas nyemplung nikah beneran, amazing banget ya aku gitu. Oh gini ternyata, astaga, aku gitu. Pacaran lama ya nggak jamin ternyata kita sevisi, satu betul. kepala, satu pemikiran, kan gitu kan. Mbak. Jadi aku nuangin di situ. Pengalaman juga saya ini. Apalagi setelah nikah langsung diuji kayak gitu. Ya alhamdulillah katanya orang-orang ningkatin derajat. Tapi kan aku ini loh, ya Allah, aku ini baru jadi istri, alhamdulillah langsung jadi ibu. Pikirku tuh ibu amatir, dikasih cobaan kayak gini kan gitu. Terus ya mau nggak mau. Sebentar kayak gini kayak apa sih dari tadi kok kayak gini seperti ini gitu. Kalau yang udah baca kolase, aku nyertain satu fotonya Kia ya waktu di rumah itu iya itu yang Masya Allah. Menginspirasi sekali itu Mbak. Ya, alhamdulillah 1 bulannya aku positif hamil. Terus pas lahir itu memang ada salah. Jadi aku di rumah sakit di daerah Krian, Kiara langsung naik ambulan ke Sutomo Surabaya. Jadi aku nggak lihat merinding aku Mbak. 6 hari. Nggak boleh, aku nggak dikasih tahu. Cuman sebelah satu kamar ada 2 orang kan, sebelahku tuh bilang katanya, tanya aja Mbak, orangnya bilang tuh gini Mbak, nanti kayak mungkin apa anggota tubuhnya nggak lengkap. Aku gini, aku gitu langsung, apaan aku gitu. Cuman memang dokternya bilang nggak usah dikasih tahu ibunya, nanti shock gitu kan. Aku kan habis sesar, jadi suamiku sama ibu langsung ke Sutomo. Suami tuh mau izin aku berangkat itu dia diem aja. Ngapain siang aku gitu? Enggak, aku mau nemenin. Iya berarti Gitu. Iya. Berarti Mbak apa ini
dari Mbak Kiara ini ya, yang menginspirasi Mbak Iya Novita betul. membuat karya. Aku jadi banyak banget karyaku yang ada biodata penulis. Aku selalu nyertain namanya Kia. Gitu. Jadi terus intinya itu sebelum ikut IP, aku tuh gampang kayak ngeluh banget. Kok gini sih, kok gini, kok gini, kok gini. Pas nyemplung IP itu baru ngerasain ada perubahan. Itu sih Mbak intinya ceritaku yang di kolase itu. Jadi Iya, lebih, oh ternyata kan aku gini, ibu profesional. Kok menarik banget sih itu loh judulnya itu kan. Mana ada kan aku iya, mikir ada juga lah sekolah buat jadi ibu. Ternyata kita bisa kalau mau kan iya kita betul. cari. Aku juga dulu tahu ibu profesional aja aku hampir lupa dari mana. Pokoknya ikut-ikutan join masuk nyemplung ngerjain NHW. Aku terus ya makin lama ya itu. Jadinya inspirasinya dari situ. Aku coba berbagi Dari sama. iya, Jadi ya yang awalnya kita terlalu membayangkan hal-hal yang baik itu nggak hal baik yang aslinya. Jadi kalau nggak sesuai ekspektasi kita kan kecewa. Jadi di IP ini kan aku cari circle yang sesuai sama aku, yang vibesnya iya positif. Jadi betul. aku mau marah gitu nahan. Oh ya, gak gini, harus gak gini gitu. Jadi ya berkat ibu profesional sedikit demi sedikit, insya Allah Bisa ilmunya mengubah kita, Mbak dapetin ya. gitu. Intinya itu Iya, sih yang betul sekali. berkarya. Ada yang disampaikan lagi nih Mbak Novita? Apanya? Ada yang disampaikan lagi mungkin tips atau apa? Oh iya ya, tadi kan aku sering disebut ya, yang yang Iya, apa tadi, yang yang singkat PJ-nya gitulah. keluar, Iya. aku PJ-nya keluar. Terus aku memang lagi suka baca buku karena memang aku apa ya, menyebut diriku juga penulis, jadi mau nggak mau penulis harus mau baca buku. Itu satu paket ya. Jadi biasanya kalau aku ikutan ini ada Carengru, baca bareng lebih seru. Programnya 40 hari. Minimal satu hari itu bacanya 5 lembar. Aslinya 5 lembar. Cuman aku biasanya bablas sekali duduk langsung habis gitu biasanya. Terus nanti kita ada Keren. jangan Jadi per tanggal 23 ini aku udah baca 23 judul buku. Dari tanggal 1 itu, Mbak. Iya, dari tanggal Wih, 1. Jadi targetku 1 tahun. Yang kemarin 2020 aku baca 100 buku, kemarin selesai wah, 105. Tahun ini Masya 2021 Allah. juga 100 buku. Random ya, karena aku bukan penulis kayak cerita anak gitu, aku random, banyak fiksinya. Kalau Mbak Dian tadi non fiksi ya, artikel non fiksi. Kalau aku spesialis fiksi yang romance-romance gitu, yang galau-galau. Enggak. Wow. Tadi kalau misalnya di Rumble kita welcome banget. Ayo bareng-bareng kita bangun habit baca bareng-bareng. Tujuanku suka baca itu Mbak, aslinya cuma satu sih. Pengen anakku itu suka baca, itu aja. Pengen anakku itu cinta. Jadi bayangannya gini, besok kalau Kia Iya udah betul, besar, Mbak ya. ya, besok kalau aku sudah besar, Kia udah besar, mau aku ajak shopping buku, gitu. Kalau suami gini, kamu di shopping kok buku aja, gak pernah yang lain ya. Maksudnya, ya apa ya, memang buku sumber ilmu kan, gitu aja sih. Jadi kalau Iya nggak betul dimulai dari sekali, Mbak oh, ya Allah. kalau nggak dimulai dari ibunya, orang tuanya siapa? Anaknya mau langsung bisa suka buku gitu, nggak mungkin lah. Dari Iya kitanya betul dulu. betul, Mbak. Aduh. Kalau teman-teman yang tertarik sama sih promosi nih ya, ayo sama-sama kita bangun habit bareng, baca buku, menulis, ya ditunggu sama penghuni yang lama nih, teman-teman yang Iya. di literasi. Itu aja sih Mbak Fitri ya. Ya, sudah, Untuk Mbak teman-teman, Novita. Masya sudah, Allah. Semoga bisa nular ke saya ya. Suka baca buku. sudah saya tularin, sudah saya tularin. Dia tinggal ambil gitu ya. Saya satu buku aja belum lunas-lunas ya Allah. Ya, itu yang Ya, terima kasih ya Mbak Novita. Oke. Sudah ikut gabung di sini bareng saya malam mingguan di sini. Iya, nggak apa-apa, Ya, enak. saya antar pulang dulu ya Mbak Novita ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mau manggil beberapa penulis yang lainnya ini. Mungkin yang lainnya juga penasaran. Makasih Mbak Novita. Assalamualaikum. Salam untuk Mbak Kiara dan suami ya. Ya, waalaikumsalam. Ya.
Alhamdulillah tadi Mbak Novita sudah gabung di malam ini ya. Selanjutnya akan saya panggil, akan saya tambahkan lagi satu baca status Mbak Bila. Iya bener Mbak, baca status sudah lunas terus itu kalau baca status. Lebih itu. Sebentar. Kali ini akan saya panggilkan seorang ibu rumah tangga ya, yang memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan di ranah publiknya. Siapa beliau ya? Sebentar. Kita tunggu nih. Alhamdulillah. Ada yang Halo, baca assalamualaikum Mbak Bila. Mbak Novita. Halo Mbak Fitrina. Alhamdulillah. Iya, halo juga Mbak Bila. Alhamdulillah. Lancar Mbak sinyalnya. Ya, alhamdulillah ini kita cepet-cepetan aja ya, keburu putus. Iya. Iya benar-benar. Terima kasih sudah bergabung ya Mbak Bila. Monggo Ya, Mbak nih Fitrina. bisa di Oke. iya. Ini sekilas saya baca tentang kolase karyanya Mbak Bila nih. Ya. Dengan judul Ketemukan Keibuanku di Ibu Profesional. Nah, bisa sedikit berbagi nih pada teman-teman malam ini. Apa yang bisa menginspirasi dari karya Itu tersebut, sebenarnya- Mbak? Oke, Mbak Fitri, itu sebenarnya udah pernah aku tulis waktu dulu di matrikulasi. Jadi itu sebenarnya campuran antara pengalamanku di matrikulasi dulu sama ke komunitas ini gitu. Jadi apa ya, dulu itu kan masih sebelum punya anak, sebelum menikah itu kan kemana-mana masih jebak-jebul sendirian gitu. Terus nggak mikirin apa-apa gitu loh. Terus waktu jadi ibu itu kok gini ya, aduh kok repot sekali gitu. Nah, waktu masuk ke ibu profesional ini, aku tuliskan pengalamanku kalau ternyata itu jadi ibu itu semenyenangkan ini loh. Terus juga kan ada namanya post Iya, power benar. syndrome ya. Biasanya Iya. yang biasanya kerja kantoran, yang biasanya punya penghasilan Nah, sendiri. itu. Nah, itu kita tuh kadang-kadang jadi insecure gitu loh. Nah, di ibu profesional ini itu aku tuliskan kalau jadi ibu rumah tangga itu it's okay, nggak ada yang salah dengan jadi Iya, ibu rumah benar, tangga. Mbak. Betul. Jadi Nggak ada selama yang kita apa ya? enjoy, selama yang penting Iya, bisa betul. apa ya, bisa berdampak lah ya buat keluarga sama buat lingkungan sekitar nantinya gitu. Sekarang masih belajar dulu. Iya, sama, Mbak. Saya juga baru belajar ini. Iya. Soalnya kan memang di lingkungan sekitar kan kalau kayak ibu rumah tangga itu apa ya? Kayak dipandang sebelah mata gitu loh, Mbak. Mungkin itu ya, Mbak, yang bikin Mbak Bila insecure gitu. Iya, jadi wah kok eman sekali, sayang jasanya nggak Nah, iya dipakai, bener. tinggi-tinggi. Emane Ya, lah biasa gitu. lah ya. Aduh. Mom semi, mom suar kayak gitu-gitu nggak bakal habis-habis gitu kalau Iya, betul. diperdebatkan gitu. Jadi ya mengikuti ibu profesional ini bisa menemukan passion. Oh iya, sebenarnya aku dulu nggak pengen ikut komunitas sebenarnya ya. Nggak pengen ikut komunitas. Iya sih, iya ada kayak gitu tadi di sedikit apa karyanya. Awalnya nggak Tapi pengen karena- ikut tapi kecebur juga. Karena waktu ngelamar jadi pengurus ternyata ditaruh di Menkom komunitas, akhirnya ikut komunitas juga. Dan plot twistnya aku seneng karena di sini ternyata ada literasi dan itu juga termasuk passion aku gitu. Alhamdulillah, jadi menemukan jati diri ya Mbak ya. Ya ini setelah aku harusnya siapa ya, ini Mbak Neni sudah gabung belum? Mbak Neni. Nah ini belum kayaknya ini Mbak Neni ini. Oke, kalau Mbak Iya Neni belum nggak- gabung ini Mbak Neni. nggak bisa, mungkin kita bisa langsung ke Mbak Dian lagi aja buat Iya menyampaikan boleh. tips belajar menulis, nanti langsung ke kuisnya Mbak. Iya. Ini sudah oke. pada menunggu ini untuk kuisnya ini. Makasih ya Mbak Bila ya untuk malam Sama-sama, ini. sukses terus. Iya, Di profesional. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya antar pulang, Mbak. Monggo. Iya. Alhamdulillah. Mbak Bila tadi sudah menemani kita. Selanjutnya
karena Uti ini ya, ini Uti kangen iya sama ini belum hadir ini Uti ini belum ikut. Nah, selanjutnya ini aja ya, langsung ke tipsnya. Setelah itu kita kuis bagi-bagi hadiah di malam minggu ya. Kita panggil lagi nih Mbak Dian. Sebentar. Mbak Dian. Mana ini Mbak Dian ini? Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Kita tunggu ya. Jangan sampai live dulu. Sebentar. Iya, Mbak Ratna mau hadiahnya. Tunggu sampai selesai nanti ya. Disimak nanti apa kuisnya. Sebentar kita nunggu Mbak Dian dulu. Mau. Untuk yang sudah gabung, terima kasih ya. Ini ada Mbak Ratna Dian, ada Mbak Novita. Ya, Mbak Masrifa. Jadi ibu rumah tangga, it's okay ya. Bener Mbak, it's okay. Nah, mana ini ya, Mbak Dian? Maaf ya, agak lama ini nunggunya Mbak Dian belum. Sebentar. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada Mbak Novita sama Mbak Bila tadi sudah bergabung ya Mbak ya. Kita panggil lagi untuk Mbak Diannya. Maaf ya ibu-ibu mbak-mbak, masih nunggu ini. Halo. Alhamdulillah ya Allah. Deg-deg saya Mbak mana Mbak Dian ini ya. Santai. Alhamdulillah Mbak Dian sudah gabung lagi nih sama kita. Tadi sudah sedikit berbincang tentang kolase karya literasinya Mbak ya sama Mbak Novita sama Mbak Bila. Alhamdulillah. Sekarang kembali lagi sama Mbak Dian. Iya, Sudah siap nih Mbak Dian nih untuk menyampaikan beberapa tips menulis rahasianya, tips belajar menulis bagi ibu rumah tangga. Karena tadi kan banyak yang disebut ibu rumah tangga, it's okay, apalagi jadi penulis. Benar. Apa ya, monggo Mbak. Suaranya agak kecil nih Mbak Dian. Oke. Oke, gini ya. Oke, iya, sudah. Mencari tempat dulu, biar suaranya nggak. Monggo Mbak. Ada polusi suara. Oke, ini tadi nanya apa? Tips ya? Oke. Iya, tips. Apa ya? Tips belajar menulis bagi ibu rumah tangga. Iya, jadi yang pertama tipsnya pastinya adalah menyediakan waktu. Jadi nulis itu nggak boleh sisa waktu, tapi kita harus emang udah spare waktu ya. Jadi emang kita harus nulis, nggak perlu banyak-banyak, 15 menit sampai 30 menit minimal tuh bisa kita buat nulis ya. Jadi kayak tadi saya sukanya nulis status, ya udah nulis status itu 200 kata atau berapa. Jadi memang disediakan waktu, bukan disisakan waktu. Jadi nggak ada lagi tuh alasan aduh nggak sempet nulis gitu, sibuk enggak. Jadi kita emang harus punya waktu khusus Mbak ya. Dikandangkan waktunya buat nulis itu. Kemudian tadi ini ya, kita menulis apa yang dikuasai kayak tadi ya, namanya ibu-ibu banyak ngurusin anak, nulisnya tentang anak. Atau ibu-ibu yang suka di dapur bisa nulis berbagi tips resep. Atau yang suka beres-beres bisa tuh berbagi tips bebenah rumah. Jadi ya tulis aja yang kita kuasai. Kemudian ini ya, kita belanja ide.
ya, belanja ide ya kan, nggak cuman belanja sayur, belanja ide juga ibu-ibu. Jadi Kurang keras dari Mbak mana? Dian ini. Oke, oke. Sebentar suaranya Jadi Mbak Dian kok kurang mm-mm. keras ya? Jadi belanja Ah, ide sudah yang sudah. ketiga. Mm-mm. Iya. Belanja ide itu apa maksudnya? Ya kita cari ide ya. Jadi misalnya dengan membaca buku. Kalau yang suka ngeblog, kita bisa blog walking. Blog walking itu kita membaca tulisan blog teman-teman. Bisa juga dengan nonton ya, nonton film, nonton drama. Itu bisa menjadi sarana buat kita mencari ide tulisan. Selain itu juga itu kan jadi referensi ya. Jadi tulisan kita bisa makin kaya. Terus Iya, biasanya sih betul. saya ini apresiasi untuk diri sendiri. Jadi Setelah berhasil nulis gitu, Mbak ya? jadi kalau udah berhasil nulis nih ya, misalnya ada target satu hari satu tulisan. Nah, itu bener tuh Mbak Novita, drakor ya Mbak. Jadi kalau saya udah nulis, berarti saya bisa nonton drakor untuk Oh mengapresiasi gitu. diri saya sendiri gitu. Jadi satu episode tiap hari misalnya. Kalau nggak suka nonton drakor, ya boleh nonton Mas Al misalnya ya. Atau Atau beli atau es krim. iya bisa makan. Jadi ini ya, jadi kita itu menghadiahi diri kita sendiri. Jadi kita Iya, betul. selebrasi dengan target yang sudah kita capai. Misalnya ya, kita udah berhasil nulis, berarti kita bisa cari refreshing. Jadi itu selain apresiasi juga buat merefresh ya pikiran kita, biar kita idenya segar lagi. Besok kita bisa nulis lagi kayak gitu sih Mbak. Iya, betul. Selanjutnya Mbak, ada lagi Selanjutnya tipsnya? nih, selain tips menulis, saya tuh mau berbagi nih sama teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau nulis, semuanya pasti bisa nulis. Nah, yang paling susah tadi kan apa? Istiqomahnya, ya, Iya, betul. konsistensinya. Nah, jadi saya mau berbagi tips nih, gimana sih Mbak caranya biar Biar konsisten menulis. konsisten Nah, ya. jadi yang pertama tadi seperti yang programnya Rumble Literasi, kita paksa dalam arti kita paksa untuk selalu menulis setiap hari, one day one post. Tadi nulis yang simple, sekedar kayak curhat di buku harian pun nggak apa-apa, 200 kata lah minimal ya. Itu kalau di Rumble ya kita setelahnya segitu ya. Jadi yang penting kita harus setiap hari ada tulisan, harus itu ya. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet kalau misalnya mau buat artikel, misalnya Kalau buat ini Mbak, artikel. apa biasanya kalau nulis status itu kan langsung aja Mbak ya, nggak usah merhatikan kayak KBBI itu ya Mbak ya. Itu gimana itu Mbak? Apa perlu belajar KBBI juga atau pokoknya nulis aja gitu? Ya, kalau untuk awal-awal ya kita tulis aja dulu kayak free writing ya, kita lepaskan dulu tuh aturan-aturan, tapi nanti seiring berjalannya waktu kita pasti kok belajar sambil jalan gitu. Tadi yang penting itu tadi ya, satu untuk menjaga konsistensi itu kita ikut ODOP tadi ya, one day one post gitu. Terus yang kedua adalah bergabung dengan komunitas penulis ya. Jadi kayak di Rumble Literasi, atau yang belum gabung di Rumble Literasi bisa komunitas nulis lainnya, misalnya yang penulis fiksi bisa gabung tuh di komunitas penulis fiksi, yang blogger bisa gabung di komunitas blogger. Jadi dengan bergabung di komunitas yang sama, kita itu bisa saling menyemangati, saling menjaga konsistensi kayak gitu. Jadi sama kayak seperti yang saya lakukan ya, selain di Rumble Literasi, saya juga gabung di Klip ya, di Klip kelas literasi ibu profesional. Terus ada di Drakor Class dengan teman-teman Drakor Class. Di situ kita juga nulis ya, otomatis nulisnya kebanyakan tentang drakor ya, review drakor. Itu bisa sama-sama jadi komunitas yang Drakor, drama Korea itu Mbak? Iya. Ya Allah, ada Mbak ya, kayak gitu ya.
Oh iya itu Drakor Class itu salah satu komunitas menulis yang saya ikuti yang terbukti bisa membuat saya terus semangat nulis tiap hari. Jadi Drakor Class itu kita yang ada di situ nggak cuman nonton drakor tapi kita juga nulis gitu ya. Oke, dua tadi yang Berarti bergabung sama komunitas. review tadi Mbak ya, review dari film yang ditonton gitu. Iya, Ya atau Allah. yang lainnya boleh. Yang ketiga nih yang terakhir Ya, yang adalah ketiga. milikin target. Nah, jadi kalau kita punya target, kita jadi semangat. Misalnya ada yang pingin menulis 1 minggu 1 artikel, boleh tuh ditulis. Atau ada yang punya target 30 hari konsisten nulis portofolio anak. Ya itu bisa jadi penyemangat kita untuk terus menulis. Iya, Atau benar. yang emang udah punya mimpi pengen nulis buku, dicicil. Nah, misalnya 1 tahun 1 buku. Nah, target-target itu nanti yang menyemangati kita untuk tetap konsisten menulis. Jadi seperti itu, Mbak. Seperti itu ya, yang bikin saya terkaget-kaget tadi drakor tadi loh. Bisa ternyata ya menginspirasi para penulis. Bisa. Dari mana aja? Kan tadi saya bilang dari mana aja? Dari nonton, dari buku, ya. Atau dari pengamatan kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi ide menulis itu bisa didapat dari mana aja gitu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dian, ilmunya sudah dibagikan nih di malam minggu ini. Sudah Mbak ya, ini tadi tipsnya sudah disampaikan Mbak Dian. Ini kayaknya teman-teman sudah apa ya yang ditunggu-tunggu ini? Apa ya? Kuis Mbak, untuk apa hadiahnya ini apa? Waktunya kita kuis. Iya, waktunya kuis ini sudah nunggu ini teman-teman ini. Iya, banyak ya hadiahnya. Terima kasih ya. Iya, buat banyak. Ada buku para juga. sponsor. Iya. Ada buku sampai logam mulia loh ini, Mbak. Benar. Mantap. Alhamdulillah. Ini langsung aja, Mbak ya. Boleh. Ini Silakan, apa? Kuis, iya. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih. Sambil ikut menilai juga ya, Mbak Dian ya. Nanti yang paling cepet ya, yang paling bener sama yang paling cepet aja ya dilihatnya. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mbak Bila nih untuk mengamati mana yang Iya, mana boleh. yang paling cepet dan paling bener jawabannya. Oke. Mbak Bila, minta tolong. Untuk pertanyaan pertama, jeng. Monggo. Disimak ya. Ini untuk pertanyaan pertama ada hadiah buku. Yang sudah nyimak dari awal tadi bersama Mbak Dian, sebutkan judul buku solo perdana yang ditulis oleh Mbak Dian Kusumawardhani. Monggo. Silahkan ya. Siapa ini? Tadi di awal-awal sudah disebutkan loh sama Mbak Dian ya. Iya, di kolase karya udah ada. Ini yang udah baca kolase karya pasti bisa jawab semua pertanyaan kuis kita ya, Mbak ya. Wah, gercep ini. Ayo monggo. Tak screenshot biar tahu ini. Mbak Bila juga ibuku sekolah terbaikku, ibu. Iya, ayo yang lainnya. Sudah Mbak ya. Oke. Langsung aja ini ada Mbak Rosinta Dewi Aryani. Di Mbak Dian siapa nih yang jawab duluan? Mbak Rosinta Dewi Aryani ya? Iya. Iya, betul ya. Nomor 1 berarti alhamdulillah selamat Mbak Rosinta Dewi Aryani mendapatkan sebuah buku. Sebentar ya. Biar nggak keselip nih, saya catat dulu. Mbak Rosinta. Oh, sudah ada Mbak Bila ya, Mbak Bila?
Ya, nanti sama Mbak Bila aja yang nyatet-nyatet. Iya, ya udah lanjut aja ya. Lanjut aja ya, pertanyaan Oke, kedua. lanjut untuk pertanyaan yang nomor 2 sama mendapatkan hadiah buku. Siap-siap ya. Sebutkan 2 proker rumbel literasi dari IP Sidomojo. Monggo. 2 proker saja. Ya, makasih Mbak Bila sudah nyatet. Ya, alhamdulillah. 2 proker yang sudah disebutkan sama Mbak Dian tadi. Mbak Novita pengen jawab, nunggu MG aja. Ya Mbak, Oke, tunggu oke. nanti MG-nya. Oke, lanjut. Lanjut sebentar. Ini ada yang langsung jawab 2 one day one post 1 jam lebih dekat ada Masrifah 007. Alhamdulillah, Mbak Bila ada Mbak Masrifah 007 ini paling cepat dan benar. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan. Buat member literasi meramaikan aja ya. Hadiahnya nggak boleh buat member literasi. Iya benar Mbak, benar. Betul. Buat yang lain aja Mbak ya. Nanti kita bikin giveaway sendiri aja. Betul. Untuk selanjutnya, lanjut, pertanyaan nomor 3. Ada voucher OVO 20.000. Ya. Sebutkan tips belajar menulis dari Mbak Dian tadi bagi IRT. Tips yang sudah disampaikan Mbak Dian tadi, tips menulis bagi IRT. Waktu menulis apa yang dikasih ini. Wah, gercep sekali ini ya. Mbak Graita Purwitasari ya Mbak Dian ya? Ya. Sudah. Catat sama Mbak Bila. Terakhir nih. Iya, sudah. Selamat Mbak Graita Purwitasari. Lanjut aja. Sekarang nomor 4 sama ada voucher OVO 20.000 ya. Oke. Iya. Sebutkan salah satu penulis di kolase karya yang merasakan post power syndrome sebelum bergabung di IP. Wah, ini harus sudah baca ya. Iya, betul. Siapa ya kira-kira ya? Yang sudah menang, nggak usah ya Mbak ya. Iya dong. Buat yang lain ini. Iya, coba ayo yang lain. Ayo, yang udah baca kolase karya pasti bisa jawab. Iya, yang merasakan pas post power syndrome. Ada yang jawab Mbak Bila, ada yang jawab Mbak Novita. Mana ini yang bener ini ya? Yang bener yang mana? Ini ada jawab Nadia Sabila. Sebentar. Nanti biar Mbak ini aja, Mbak Bila aja Mbak yang cari pemenangnya ya, jawaban. Oh gitu ya. Pemenangnya. Oh, kita lanjut aja. Iya, udah lanjut aja ya Mbak ya, sudah. Tinggal tadi nomor berapa? Nomor 4 Mbak ya? Tinggal 2. Tinggal 2. Nah, ini nomor 5 ini. Yang ditunggu-tunggu ini, logam mulia ini. Logam mulia. Untuk hadiah yang nomor 5 ada logam mulia. Buatlah 1 bait
pantun tentang IP. Ayo buat pantunnya. Ini kalau di Rumble kita yang jago Mbak Hana nih, tapi nggak boleh ikutan. Iya. Ini ada Buat logam mulia. Logam mulia nih. Silahkan membuat pantun tentang IP ya. Boleh tuh IP Sidomojo juga boleh. Buat kado. Tenang, santai ya, gak usah cepet-cepetan ini ya, agak panjang soalnya kalau pantun nih. Ayo, siapa mau dapat? Mbak Hana, jariku ngempet Mbak, iya Mbak, dimpet Mbak. Ben liyane ae. Yang jago pantun soalnya. Nah, ayo logam mulia nih. Kita Mbak tunggu Hana berapa dimpet menit dulu nih, Mbak. Kenapa Mbak Dian? Kita tunggu berapa menit nih, teman-teman? Berapa menit ini? 5 menit 5 kelamaan? menit ya, 5 menit. Nah, ini udah ada yang bikin nih, Mbak April. Nah, ini udah ada ya. Apa tuh? Pergi pulang ke kampung halaman, ibu profesional memang menawan. Cakep. Selamat Mbak ya, Aprilia Mbak April. Kateno. Betul. Mbak April. Logam mulianya. Logam mulianya dapat ke Mbak April. Nah, Mbak, ini ada challenge lanjutan loh Mbak setelah acara ini. Oh, Jadi masih berlanjut loh Mbak. waduh, apa tuh? Iya. Ini selanjutnya ada challenge tentang aliran rasa. Ada 3 pemenang lanjutnya nanti Mbak. Oh, Kita ambil 3 pemenang membuat apa nih? aliran rasa. Di komen ini, di kolom komentarnya ya. Enggak, bukan aliran rasa tentang literasi atau tentang setelah bergabung di IP, bergabung di komunitas IP. Oke. Challenge-nya lewat apa? Ini nanti bisa di-share di IG atau Facebook. Jangan lupa di-tag itu ya, apa? IG Ibu Profesional Sidoarjo Mojokerto juga ya. Nanti ditunggu sampai besok Senin, tanggal 25 Januari 2021, pas tepat sampai jam Cinderella. 23.59. Hobi banget ya jam Cinderella. Hadiahnya apa nih Mbak? Challenge-nya lumayan challenging ya. Apa nih Iya, hadiahnya? insya Allah ada 3 buku Mbak. Oke, 3 teman-teman buku. dimanfaatkan ya challenge ini tentang aliran rasa selama bergabung di Ibu Profesional ya Mbak, atau di literasinya boleh bebas ya. Boleh Kita ya, akan bebas. Cari 3 pemenang. Iya, benar. Terserah bebas, pokoknya tentang bagaimana sih aliran rasanya ketika bergabung di IP, di komunitas Ibu Profesional. Oke. Nanti ditunggu sampai hari Senin ya. Siap. Oh, ini Boleh ya. sama ada logam mulianya juga, Mbak, ternyata. Waduh. Saya kira cuma buku. Ini ya, alhamdulillah banget ya, ada banyak juragan emas yang jadi sponsor kita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada 2 banyak. buku sama 1 logam mulia. Oke, nanti ya teman-teman segera diikuti ya challenge-nya. Lumayan nih hadiahnya. Iya, ditunggu sampai hari Senin. Masih ada waktu loh, Mbak. Besok masih Minggu. Oh iya, Banyak. jangan lupa besok Minggu ya. Ada live IG dari Ibu Muda Hebat. Tepat pukul 10 besok ya, ada sharing kasih bersama Mbak Vidya membahas tentang positif COVID-19 saat hamil tua. Jangan lupa ya besok ya ikutan ya jam 10 di live ya. IG. Iya, jam 10 pagi. Oke. Pasti ada banyak hadiah juga besok ya, bertabur hadiah ini. Iya dong, kan lagi ulang ini Lah. ini beda ini. Yang lagi ulang tahun justru yang ngasih banyak hadiah ya Mbak ya. Keren Nah, banget ya. iya IP bener. Sidoarjo Mojokerto nih luar biasa. Ini Lagi karena ulang dukungan tahun para- tapi bagi-bagi hadiah.
karena dukungan para sponsorship ini ya. Oke. Iya. Oke. Sudah sampai di sini ya Mbak ya. Ya. Kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Dian sudah menemani saya malam mingguan di sini ya. Bersama Ya, teman-teman. terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Fi. Terima kasih juga buat teman-teman di Rumble Literasi Iya. ya yang sudah membuat acara ini. Juga terima kasih buat yang sudah join. Jangan lupa tetap ikutan challenge dari kita ya buat besok. Ditunggu. Iya, Semoga terima yang kasih kita juga. semoga yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, 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 amin. Semoga ilmu yang Mbak Dian berikan menjadi amal jariah Amin. untuk Mbak Dian. Terakhir nih Mbak, kita harus mengucapkan Iya. apa nih? Selamat ulang tahun buat Iya. IP Sidomojo ya. Yang Harapannya ke 1 tahun, ya. komunitas kita ini bisa lebih membuat kita lebih bermanfaat dan mencetak ibu-ibu yang lebih profesional, Mbak. ya, lebih bermanfaat dan berbahagia tentunya. Oke? Betul, amin. Amin. Terima kasih Mbak ya segala ilmunya yang diberikan. Iya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Bye. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung malam ini bersama saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada salah penyebutan nama, maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Jangan lupa ya besok nonton live-nya Mbak Vidya. Terima kasih.